Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya, pada baik. Gimana liburannya kemarin? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau Bapak tahu, kalian liburannya kemana? Laut. Oh, ke laut ya. Gilang laut kemana lagi? Alika? Ke gunung. Oh iya, ke gunung Alika ya. Sambil lihat-lihat pemandangan yang bagus. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran di semester pertama ini ya, Bapak akan membuat kesepakatan gerak dulu ya. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, coba ada yang tahu nggak nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia? Barangkali. Ada aset, kreativitas ya, itu nilai kebajikannya. Apalagi Alika, apalagi kejujuran. Oke, Patan? Toleransi. Ada lagi? Rehan? Keingintahuan. Keingintahuan. Bidang? Keberanian. Bagus ya. Itu loh adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kelas ya. Kalian tulis apa yang menjadi keinginan atau kesepakatan di kelas ini ya, di kelas 4 ini, di awal semester 1 ini ya. Kita buat kesepakatan ya. Kalian cantumkan di sini, nanti kalian tempel ke depan ya. Oke, Bapak bagikan ya. Silakan tulis. Sudah? Silakan ditulis. Yang sudah boleh ditempel di depan. Di sini kan? Tidak usah namakan. Kalian bisa apa yang menjadi keinginan kalian, kesepakatan di kelas? Pengen kelas yang seperti apa? Coba ditulis. Sudah? Ada yang sudah? Satu aja ya. Satu aja. Nanti kita gabungkan semuanya. Oke, ada yang sudah? Silakan ditempel. Ditempel, Asep sudah? Tulis saya, ditempel di depan. Stop lah. Oke, semuanya sudah? Oke, silakan yang sudah dengan tertib ya, ditempelnya. Silakan juga tempelkan. Yang tertib ya, yang rapi. Menempelkannya yang rapi. Oke, ke samping saja, ke samping. Nah, silakan yang sudah duduk kembali. Ya. Menuliskan keinginannya. Nah, kita bacakan ya. Nah, ada yang pengen bersih ya, bersih, terus jujur. Ada lagi bersih sama ya ini, tidak suka membuli.
Terus kita apa? Ini bersih ya. Nah, jujur, tidak boleh membuli ya, atau mengejek orang. Ini jujur sama, bertanggung jawab. Ini sama. Dari dari kelas 4 ini kita ambil ada 4 ya kesepakatan kelas. Yang pertama kita ingin suasana kelas ini bersih. Kedua, kita berkata jujur ya. Yang ketiga, kita tidak boleh membuli teman ya. Selanjutnya tanggung jawab ya, tanggung jawab kalau ada yang kerja itu silakan ya, sesuai tanggung jawabnya yang sudah disepakati ya. Paham? Bisa kita lakukan kegiatan kesepakatan ini, kita sepakati ya. Biar abdol kita tanda tangan dulu ya oleh ketua bendahara ya. Nah, silakan kita oleh ketua dulu ya, ketua kelas ya, Asep ya, ketua kelas Asep. Bendahara Alika ya. Nah, mengetahui Bapak ya, mengetahui. Nah, supaya kesepakatan ini lebih afdol ya, kita tanda tangannya oleh ketua kelas. Oke, Rehan, ketua Rehan, silakan tanda tangan Rehan ke depan. Nah, di sini aja tanda tangan ya. Nah, terus bendahara Alika silakan tanda tangan. Biar kesempatan ini kita laksanakan ya di semester awal semester sekarang. Nah, ini Bapak ya. Nah, alhamdulillah kita udah membuat kesepakatan kelas. Semoga apa yang menjadi kesepakatan yang barusan kita buat kita jangan lakukan supaya di kelas lebih aman, tentram ya. Langsung ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Di sini izinkan saya untuk mendiseminasikan budaya positif yang telah saya pelajari di CGP. Baiklah, Bapak Ibu guru, kita sejenak merefleksikan apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit ya. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, melebihi bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya ya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan,
menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam selanjutnya itu budaya positif. Ya. Pertanyaan, apa itu budaya positif? Apakah kira-kira di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah, ya. Dengan contohnya seperti apa? Menjaga kebersihan, ya. Terus apa? Menerapkan disiplin, ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal ya, yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudan, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, selanjutnya hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segi 3 restitusi. Nah, kita pada yang pertama disiplin positif ya. Nah, pertanyaan, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terpintas di pikiran Bapak Ibu guru? Kira-kira apa? Tentang disiplin. Sama, rapi. Oh iya, sama. Terus apa lagi? Berperilaku sesuai aturan, tata tertib sekolah. Aturan ya. Oke, bagus. Selanjutnya, nah, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin ya. Nah, yang artinya itu belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya yang tadi, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman ya Ibu Bapak. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal ya dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya contoh nilai-nilai kebajikan ya. Nah, sesuai dengan pelajaran profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terus teori rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen ya Bapak Ibu guru. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia itu banyak ya Bapak Ibu. Ada kesantunan, kebersihan, keadilan ya, tanggung jawab, toleransi,
kejujuran, dermawan, tenggang rasa, selanjutnya percaya diri. Ya, itu yang banyak itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini ya. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, nah, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Coba Bu Resti, kira-kira apa yang mendasari? Pasti pada tepat waktu. Pertama karena disiplin juga. Iya, memberikan dengan keinginan sendiri ya untuk memberi contoh kepada siswa ataupun rekan-rekan yang lainnya. Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Selanjutnya, menurut teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu motivasi dari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Sama itu juga motivasi dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi internal ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal ya, ada identitas sukses. Nah, kita coba yang identitas gagal, teman-teman. Sesuatu yang menyakitkan ya, harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, sejak korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti ya. Nah, itu kalau kita mendapatkan hukuman. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, terakhir itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, itu hukuman yang identitas gagal. Nah, ada yang identitas sukses, yaitu disiplin konsekuensi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, selanjutnya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Terus korban bisa diabaikan, murid, anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, selanjutnya yaitu disiplin restitusi. Nah, restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid, anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Itu ya dalam identitas gagal dan identitas sukses. Nah, selanjutnya tindakan guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Memberikan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenalkan sesuatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Kira-kira Satu seharian. hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita buat bungkus ya jawaban kita ini. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Konsekuensi. Kita lihat ya jawabannya. Yang mencatat 100 kali itu adalah hukuman ya. Nah, lari mengelilingi adalah hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 hukuman. Mengganti kertas tugas teman yaitu konsekuensi ya. Murid untuk mengenakan sepatu hitam, membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi ya, telah menumpahkan air di meja. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit itu konsekuensi kan, karena ada kesepakatan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu Bapak Ibu guru tidak efektif ya. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan ya, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal itu, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika saya mengharap suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ayat kekecewaan. Nah, saja jika kita memberi suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Bisa bila terputus, maka akan berdampak kan pada anak. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri ya, Ibu. Dan sebagian diri merasa akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ya. Nah, selanjutnya jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, kadang ada orang tua yang cemas ya anaknya semester sekarang juara, yang semester 2 tidak juara kan, membuat orang tua cemas kan, anaknya akan dijuarakan nggak sekarang atau tidak. Nah, selanjutnya mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itu salah satu penghargaan yang merusak hubungan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tercipta dari budaya positif, tentunya lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan di kelas ya. Setiap kita di awal tahun ajaran baru semester ya, kita adakan dulu kesepakatan kelas. Kelas itu mau dibawa kemana gitu. Mau ditanya anak-anak itu kenyamanan kelas itu mesti bagaimana. Selanjutnya, pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kenapa kira-kira? Kalau peraturan nanti siswanya ya, kalau keyakinan kan berdasarkan persetujuan dari Kesepakatan ya, sendiri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Kira-kira apa? Untuk keselamatan. Oke, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira? Baik, kalau
Orang rokok dengan dengan apa? Dengan kesehatan. Oke, ya. Keyakinan, keselamatan atau kesehatan, ya. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang seluruh negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, setiap tindakan atau perilaku kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas. Prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Tugas peraturan, ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang tujuh apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Ya, ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Jadi dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian untuk menggunakan pikiran. Disiplin. Wah, nah ini kebajikannya. Tanggung jawab, ya. Terus menghormati orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan komitmen, ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan tentunya. Ya, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menggunakan pikiran, kemudian menghormati orang lain untuk bersabar. Yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu dulu segitiga restitusi, ya. Nah, segitiga restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, tahapan restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku yang memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita, semua memiliki motivasi internal. Nah, sehingga teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dan eksternal, ya. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah dan perilaku yang salah melalui validasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ciri-ciri restitusi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya Bapak Ibu Guru, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Nah, selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi juga adalah cara yang paling baik
Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ciri-ciri restitusi ya. Nah, sekian demonstrasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di sekolah kita ya. Sudah itu PPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi